الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان بصحة وعافية ولطف وخير ورزق واسع، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami," tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali atas sesuatu. Ala yaumin, atas sebuah hari, gharabat syamsuhu, terbenam lagi mataharinya, naqasa fihi ajali, berarti berkuranglah umurku, walam yazdad fihi amali, akan tetapi belum bertambah amalku. Malam ini sudah malam ke-16. Baru kemarin rasanya kita mendengarkan tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Bentar lagi kita akan mendengarkan tiba-tiba Lebaran, tiba-tiba Lebaran. Dan segala yang tiba-tiba itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Sehingga ada doanya Nabi SAW tentang perkara yang tiba-tiba ini. Apa doanya Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan sesuatu yang tiba-tiba yang baik. Karena kalau yang baik datang tiba-tiba, alhamdulillah. Tiba-tiba THR 3 kali lipat. Tiba-tiba omset Ramadan tahun ini 10 kali lipat dari Ramadan tahun kemarin. Yang baik-baik. Tiba-tiba yang divonis tidak bisa hamil, tiba-tiba hamil. Tiba-tiba yang divonis penyakitnya tidak bakal sembuh, tiba-tiba sembuh. Kalau tiba-tiba yang baik, ini yang kita inginkan. Maka Nabi mendoakan, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang datang tiba-tiba. Akan tetapi kita harus khawatir dan takut akan keburukan yang datang tiba-tiba pula kadang-kadang. Sehingga Nabi menambah doanya, wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang datang tiba-tiba. Israel tiba-tiba menyerang Iran, Amerika menyerang Iran, Iran serang balik kepada Israel, kepada Amerika. Ternyata yang tiba-tiba kena dampaknya orang yang ada di Dubai, yang di Qatar, yang di Abu Dhabi, yang lagi umroh. Itu mereka tidak pernah sangka, tiba-tiba keburukan. Maka Nabi SAW berdoa, wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang datang tiba-tiba. Ada lagi satu yang diminta perlindungan oleh Nabi, wa a'udzubika min fujaatil maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian yang datang tiba-tiba. Orang yang sudah berada di alam barzakh saat ini itu tidak pernah tahu bahwa dia tidak ketemu dengan Ramadan tahun ini. Orang yang meninggal dunia sekarang sudah berada di alam kubur, mereka tidak pernah prediksi itu, bahwa ternyata malam ke-16 Ramadan saya sudah tidak tarawih lagi. Ternyata Ramadan tahun 1447 Hijrah saya sudah tidak ada lagi di Ramadan tahun itu. Dan kita juga tidak akan bisa memprediksi apakah kita masih ketemu Ramadan tahun depan atau sudah tidak ketemu lagi. Sehingga tolong dicamkan kalimat tadi, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali dibandingkan berlalunya sebuah hari yang terbenam mataharinya, berkurang umurku, namun tidak bertambah amalku. Bagaimana cara kita menambah amal kita? Tentu saja dengan ilmu. Malam ini malam Jumat, besok insya Allah Jumatan. Bagus bulan Ramadan, amalan sunnah-sunnah Jumatan kita amalkan. Di antara sunnah Jumat, subuh Jumat, baca As-Sajadah, rakaat kedua, baca Al-Insan. Nabi ketika turun surah ini, Nabi senantiasa di subuh Jumat membaca Alif Lam Mim As-Sajadah di rakaat pertama, maka ada sujud tilawahnya, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Ramadan bagus.
Apalagi sunnahnya Jumat pagi-pagi sudah bersiap untuk mengenakan pakaian putih bersih untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Datang ke masjid mendahului khatib, mendahului imam. Kalau datangnya terlambat, khatibnya sudah naik mimbar, pakai ilmu. Jangan lagi berlama-lama sholat tahiyatul masjid. Jangan beribadah dengan nafsu, beribadah dengan ilmu. Tugas Anda datang Jumatan bukan tahiyatul masjid. Tugas Anda datang Jumatan mendengarkan khutbah. Orang yang tiada ilmu datang Jumatan, udah terlambat, lama-lamain lagi tahiyatul masjid. Kalau mau lama-lamain sholat sunnah, habis Jumatan bersolat sunnah ba'diyah sepanjang-panjangnya. Baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran. Ada orang tiada pakai ilmu. Khatib sudah berada di atas mimbar, dia datang terlambat Jumatan, sholat sunnah tahiyatul masjid sepanjang-panjangnya. Padahal khatib dari tadi sudah mau, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanallah. Maka ibadah itu pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Datang digoda syaitan, bisa jadi digoda syaitan. Nah, kemudian kalau Jumatan disebut dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan Jumatan maka bersegeralah untuk zikrullah. Jumatan itu disebut zikrillah, zikrullah. Berarti yang khutbah itu berzikir, yang mendengarkan khutbah juga berzikir. Maka sangat tidak layak kalau khatib sedang berkhutbah yang di bawah malah khatam Quran. Sangat tidak layak khatib sedang berkhutbah yang di bawah malah berzikir. Gede lagi suaranya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena mendengarkan khutbah disebut dalam Al-Quran zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini namanya beribadah pakai ilmu. Duduk tenang mendengarkan khutbah, itu sedang berzikir kepada Allah. Bukan malah khatib karena mengejar khatam Quran, akhirnya khatib sedang berkhutbah, dia dibawa khatam Quran. Ini sama seperti ada orang tua menasehati anaknya, nah, bapak sudah tua, kalau bapak sudah tiada nanti jaga sholatmu. Tiba-tiba anaknya langsung buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan orang tuanya? Nah, maka ibadah butuh ilmu, bukan ibadah dengan nafsu. Jalankan. Kalau bisa hari Jumat pakai putih-putih. Kalau bisa hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kalau bisa hari Jumat baca salawat Nabi. Sependek-pendeknya salawat sallallahu ala Muhammad. Selengkap-lengkapnya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selengkap-lengkapnya salawat. Sesempurna-sempurnanya salawat. Karena orang sholat pasti baca salawat yang itu. Tidak ada orang sholat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala. Tidak ada orang sholat begitu. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salawat itu ada. Salawat tibil qulub ada, salawat nariyah ada, salawat apa-apa aja ada. Tapi yang tidak ada yang mengalahkan salawat Ibrahim karena itu yang dipakai sholat. Salawat Ibrahimiyah, semua sepakat yang dipakai salat adalah salawat Ibrahimiyah. Maka ulama sepakat salawat yang paling lengkap dan paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Perbanyak di hari Jumat, apalagi bulan Ramadan, nilai yang sunnah menjadi wajib pahalanya. Insyaallah. Jumatan habis asar, kalau engkau ingin mencari rezeki duniawi, zahiriyah, carilah habis subuh sampai terbit matahari. Zikirnya perbaiki. Kalau engkau ingin mencari rezeki batin, rezeki batiniyah, carilah habis asar sampai maghrib. Apa itu rezeki batin? Sholat tarawih betah. Al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil bahar. Orang beriman ketika berada di masjid bagaikan ikan di dalam lautan. Tiada pernah berpikir untuk keluar dari lautan. Wal munafiku fil masjidi kat-tayri fil qafas. Dan orang munafik ketika berada di masjid bagaikan burung dalam sangkar. Aduh, panjang banget sih ceramahnya. Aduh, lama banget sih imamnya. Gelisah pengen keluar segera dari masjid. Al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil bahr. Tapi orang beriman ketika berada di masjid bagaikan ikan dalam laut, tidak pernah berpikir untuk keluar daripada masjid. Tapi kalau ada kemunafikan dalam hati, bagaikan kat-tayri fil qafas, bagaikan burung yang berada dalam sangkar. Satu doang yang difikirin, kapan aku keluar, kapan aku keluar, kapan aku keluar. Jamaah. Kan terlalu serius, ini bukan khutbah Jumat ini. Ini ceramah tarawih. Intinya kita beribadah pakailah ilmu dan jangan sampai menyesal ditinggal oleh Ramadan. Di antara ilmunya ilmu tarawih.
Tarawih itu adalah sholat yang dilakukan habis sholat Isya. Jadi kalau ada yang telat tadi datang, jangan ikut tarawih kalau belum sholat Isya dulu. Karena banyak juga orang kadang-kala mampir, kan ini termasuk di antara masjid transit favorit. Ada orang transit, tiba-tiba imamnya sudah tarawih, ya tarawih aja dulu deh, nanti aja sholat Isya di rumah. Tidak bisa. Harus sholat Isya dulu, baru bisa sholat tarawih. Habis sholat tarawih, cari ilmu tarawih. Oh, kalau imamnya sudah tarawih, Ustaz, apa yang harus dilakukan? Niat sholat Isya aja. Niat sholat Isya, tapi ikut sama imam yang lagi tarawih. Beda niat sama imam, boleh? Boleh. Boleh beda niat sama imam. Nah, jadi dia niat sholat Isya, imamnya sholat tarawih, nanti imamnya salam di rakaat kedua, dia bagaikan masbuk 2 rakaat, menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Nah, jadi ibadah pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Dan sholat tarawih dikalahkan keutamaannya oleh sholat witir. Maka jangan sampai tidak ikutan witirnya. Karena witir itulah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, baik Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Cari ilmunya. Ada lagi. Kalau jadi makmum, kalau imamnya belum selesai takbiratul ihram, makmumnya jangan takbiratul ihram. Imamnya Allahu baru hu. Di belakang sudah Allahu Akbar. Tidak sah jadi makmum. Mesti imam sampai bar dulu. Allahu Akbar, baru yang di belakang Allahu Akbar, baru ikut menjadi makmum. Karena kadang-kala kan ada orang karena lebih semangat daripada imamnya, apalagi di daerah yang sudah bolin, amin. Makanya penting kita cari ilmu fikih supaya sah ibadah kita. Kita cari ilmu akidah, tauhid supaya benar tujuan ibadah kita. Datang ke kuburan itu ibadah, tapi kalau minta-minta sama isinya kuburan, salah akidahnya. Nah, itu jadi cari ilmu akidah. Yang ketiga, cari ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak itu apa? Supaya tidak merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Tidak sombong dengan ibadahnya, tidak ujub dengan ibadahnya. Ada seorang ulama, setiap kali khatam Quran, doanya cuma satu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditanya, Syekh, kenapa engkau kalau habis khatam Quran, doamu cuma istighfar, mohon ampun? Kata Syekh tersebut, saya memohon ampun kepada Allah atas setiap ayat yang kubaca, tapi belum sempat saya amalkan. Jadi dia bukan malah bangga dengan khatam Qurannya, tapi dia malah merasa takut di hadapan Allah, sudah baca Quran, tapi belum diamalkan. Kalau sahabat Nabi ngaji di depan Rasulullah, kata Nabi, ainal buka, mana air matamu? Kita kan kalau nonton drakor, bukan kita, ada orang nonton drakor nangis. Kalau kita bukan nonton drakor, kita nonton dan darat, dan racin. CEO, ternyata dia adalah seorang CEO. CEO MBG. Jadi, gara-gara MBG. Ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu supaya kita tidak merasa ujub, sombong dengan ibadah diri kita sendiri. Cuma, tidak boleh langsung lompat ke ilmu akhlak tasawuf. Kalau langsung lompat ke akhlak tasawuf, tidak belajar fikih, nanti jadi wa maqoli innaka maqoli maqoli. Langsung jadi mama gupron. Bisa bicara sama semut. Ashkili innaka maqoli maqoli. Nah, itu. Saya bicara sama malaikat. Kenapa? Dia lompatin fikih, dia lompatin akidah, langsung belajar tasawuf. Inilah kadang-kala ada orang bilang begini, ngapain pakai hijab, rambut ditutupin, tapi hati tidak ditutupin. Salah bab, beda bab. Hati itu urusan tasawuf, akhlak. Hijab nutup aurat itu urusan fikih. Ngapain sholat kalau mulut nggak bisa dijaga? Loh, beda bab. Kita sholat ketaatan kepada Allah, urusan fikih, urusan akidah, urusan akhlak itu efek daripada sholat itu. Sebanyak apapun dosamu, sholatlah. Nanti ada keberkahan daripada sholat itu yang bisa memperbaiki dirimu. Semoga kita panjang umur, berjumpa dengan Ramadan tahun depan, dan Ramadan tahun ini Allah terima semua amal ibadah kita. Baik itu qira'atana minal Qur'anil azim, bacaan Quran kita, sholat kita, sujud-sujud kita walaupun tidak khusyuk, puasa kita walaupun tidak sempurna, zakat kita walaupun kurang, apapun yang kita lakukan di ibadah Ramadan ini mudah-mudahan Allah terima dengan baik dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perginya Ramadan membawa dosa-dosa kita dan kita dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, rizkinya ditambahkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin, sehat rekening, sehat dompetnya, sehat semua, sehat keluarganya insyaallah, sampai berjumpa di bulan suci Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.